kabarnya anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ketemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Uwan Purwani dari SMP 4 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara menulis cerpen. Bagaimana caranya supaya kalian menjadi seorang penulis yang hebat dan luar biasa? Berikut penjelasannya. Tapi ingat, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak. Kita perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Kalian harus tahu tujuan pembelajaran untuk kali ini, yaitu setelah pembelajaran, siswa harus mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Ibu akan membedah langkah-langkah mudah untuk membuat cerita pendek agar hasilnya menarik dan sesuai dengan struktur serta ciri kebahasaannya. Ibu ingatkan kembali pembelajaran tentang cerita pendek yang pernah kita bahas, yaitu sebagai berikut. Kita mulai dengan pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah karya sastra prosa yang menggambarkan tokoh serta lingkungannya, disertai permasalahan dan solusinya. Yang kedua yaitu unsur intrinsik. Meliputi apa saja unsur intrinsik pada cerita pendek, yaitu ada tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang ketiga yaitu unsur ekstrinsik yang meliputi latar belakang pengarang, nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Materi yang telah kita bahas berikutnya yaitu tentang struktur teks cerita pendek, meliputi orientasi, rangkaian peristiwa, konflikasi, dan resolusi. Tentu kalian masih ingat kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerpen, yaitu ragam bahasa sehari-hari atau bahasa non-baku dan menggunakan juga ragam bahasa baku. Yang kedua menggunakan majas atau gaya bahasa, dan yang ketiga menggunakan kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Perhatikan baik-baik anak-anakku, kita akan membahas tentang langkah-langkah mudah menulis cerpen. Diawali dengan menentukan ide cerita. Ide cerita cerpen bisa bersumber dari pengalaman pribadi atau kejadian yang menimpa orang lain, orang-orang yang terdekat misalnya, atau yang bersumber dari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Bahkan ide cerita bisa berasal dari hayalan. Tokoh-tokoh dan jalan ceritanya merupakan hasil dari imajinasi. Yang kedua yaitu membuat kerangka cerita. Sesuaikan dengan struktur teks cerita cerpen. Yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerita yang utuh dengan memasukkan unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Berikutnya yaitu berilah judul yang menarik. Yang terakhir yaitu memperbaiki, membaca kembali cerita yang sudah dibuat dan melengkapi
hal-hal yang dianggap kurang. Setelah menyimak uraian di atas, kalian akan berlatih membuat sebuah cerpen. Tapi ibu ulang lagi langkah-langkah mudah menulis cerpen, yaitu ada 5. Yang pertama, menentukan ide cerita. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi cerita yang utuh. 4, menentukan judul. 5, memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang. Anak-anak hebat, kini saatnya kalian membuat sebuah cerpen berdasarkan ide cerita yang ibu berikan. Ide ceritanya yaitu ada seorang anak dari keluarga mampu yang mempunyai kelainan, ingin selalu memiliki barang orang lain dan berusaha untuk mencurinya, padahal dia mampu untuk membelinya. Kembangkan ide cerita itu menjadi sebuah cerita pendek. Demikianlah untuk pembelajaran saat ini. Yang terpenting kalian harus mulai menulis, dan menulis. Hasilnya pasti akan memuaskan dengan sebuah karya yang menarik. Bagi yang bersungguh-sungguh, pasti bisa. Kita harus selalu berjuang untuk keunggulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.